Tepung gula atau gula halus, biasa juga disebut dengan icing sugar, merupakan produk yang diperoleh dari gula pasir kristal putih yang dihaluskan dengan atau tanpa penambahan anti kempal. Gula tidak kurang dari 97% dihitung sebagai sakrosa. Gula halus atau icing sugar mudah larut dan cocok digunakan untuk membuat krim atau menjadi taburan pada kue atau roti. Gula halus ada yang mengandung pati jagung atau tepung maizena sehingga tidak mudah menggumpal. Gula halus merupakan gula yang mudah menggumpal karena ukuran partikelnya yang kecil, sehingga membuat luas permukaan gula halus menjadi lebih besar dan memudahkan dalam menyerap uap air yang ada pada lingkungan. Kebanyakan industri pangan menggunakan gula halus atau icing sugar untuk membuat produk confectionery. Setelah mengetahui apa itu gula halus, teman-teman juga perlu mengetahui bagaimana tahapan pengolahan dari gula halus. Adapun tahapan pengolahan dari gula halus yaitu 1. Siapkan alat dan bahan yang terdiri dari blender atau food processor, gula pasir atau gula kastor, dan bahan tambahan seperti tepung jagung. Kemudian kedua, campurkan gula pasir dengan tepung jagung apabila dibutuhkan dengan perbandingan 3:1. Fungsi dari tepung jagung itu sendiri yaitu menjaga agar gula tetap kering dan tidak menggumpal. Kemudian ketiga, masukkan ke dalam blender bahan yang sudah dicampurkan, kemudian blender hingga halus sesuai dengan tingkat kehalusan yang diinginkan. Setelah cukup halus, gula halus siap dipakai atau dapat disimpan dalam wadah yang tertutup dan kering. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan yang terdapat di dalam gula halus. Pada dasarnya, gula memiliki kandungan yang sama, yang bermanfaat bagi tubuh, namun tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan, karena dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit, seperti diabetes mellitus. Secara umum, komponen yang terkandung di dalam gula halus dengan ukuran porsi sebesar 1 sendok teh menurut The Fat Secret Platform APA tahun 2020 yaitu energi sebesar 41 kJ atau setara dengan 10 kilokalori. Lemak yang terbagi menjadi dua yaitu lemak tak jenuh ganda dan lemak tak jenuh tunggal yang masing-masing sebesar 0,01 gram dan yang terakhir adalah karbohidrat sebesar 2,49 gram dengan komponen terbanyak adalah sukrosa sebesar 2,45 gram. Dari kandungan gizi ini, menurut The Fat Secret, jumlah tersebut kurang dari 1% angka kebutuhan gizi harian, sehingga dibutuhkan konsumsi makanan lain untuk menunjang pemenuhan kebutuhan AKG harian. Gula halus memiliki sifat yang hampir sama dengan gula pasir, namun memiliki kalori yang lebih rendah. Sebagian orang menghindari dalam mengonsumsi gula dengan tujuan untuk menjaga kesehatan. Namun, sebenarnya gula halus memiliki manfaat bagi tubuh seperti sebagai energi bagi tubuh, di mana gula memberikan energi untuk proses fisiologis tubuh seperti respirasi, mengatur irama jantung, dan lainnya. Jadi, tanpa adanya gula, organ dalam tubuh tidak akan bekerja secara normal. Sebagai simpanan energi tubuh, gula berlebihan akan diubah menjadi glikogen, juga dalam bentuk asam amino dan asam lemak, sehingga ketika diperlukan akan dirombak menjadi energi, dapat mengatasi stres, serta gula halus dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan seperti bahan dekorasi kue. Namun, perlu diperhatikan, meskipun mempunyai manfaat bagi tubuh, mengonsumsi gula berlebih akan memberikan dampak negatif bagi tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya mengonsumsi gula 3 sendok makan per hari. Nah, selanjutnya ciri-ciri gula halus yang baik. Menurut Prasetyo, ciri-ciri gula halus yang baik itu yang pertama memiliki ukuran partikel 0,15, yang kedua memiliki warna kekuningan atau putih susu karena warna ini dipercaya memiliki rasa yang lebih manis alami. Nah, yang ketiga tidak menggumpal. Nah, gula halus dia memiliki ukuran partikel yang sangat kecil sehingga berpotensi untuk mengalami penggumpalan.
Nah, penggumpalan ini dipengaruhi oleh proses penyimpanan, di mana jika dia kontak dengan udara, maka proses penggumpalan ini dapat terjadi. Nah, selanjutnya, adapun syarat mutu gula halus berdasarkan SNI 0138211995 dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu, produk olahan apa sih yang dihasilkan dari gula halus? Umumnya, gula halus dapat diolah sebagai bahan dasar dalam pembuatan kue, khususnya bakeri, seperti donat, cupcake, kue putih salju, maupun cookies. Gula halus juga dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan buttercream. Karena memiliki kadar kalori yang lebih rendah dibandingkan gula pasir, sehingga gula halus dapat digunakan sebagai pengganti gula pasir. Selain itu, karena sifatnya yang mudah larut, sehingga gula halus dapat digunakan sebagai pemanis minuman.